Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Helen Parkur selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 2 dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Septira dengan NIM C1A 021014. Nah, di sini hari ini saya akan mempresentasikan mengenai uji data stasioner. Nah, model regresi yang akan saya ujikan, yaitu analisis pengaruh investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2005 sampai 2022. Baik, sebelumnya kita masuk ke pengertian dari data stasioner. Nah, apa sih itu data stasioner? Nah, data stasioner adalah data deret waktu atau time series yang memiliki karakteristik rata-rata dan variasi yang konstan sepanjang waktu. Nah, artinya ini tidak ada tren atau pola musiman yang mempengaruhi data time series ini. Nah, ini penting untuk analisis data deret waktu teknik karena banyak teknik peramalan dan permodelan bergantung pada kestasioneran data. Nah, data yang tidak stasioner ini dapat menyebabkan hasil peramalan dan pemodelan yang tidak akurat dan menyesatkan. Hal ini terjadi karena data tidak stasioner akan melanggar asumsi yang mendasari banyak metode statistik yang umum digunakan dalam analisis data deret waktu. Selanjutnya, dalam presentasi kali ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 2005 sampai 2022. Lalu sumber data yang saya ambil ini dari Badan Pusat Statistik Pusat. Nah, untuk cara uji dalam stasioner ini ada beberapa uji. Yang pertama ini ada uji grafik, lalu bisa dilihat dari korelogram, dan juga kita bisa menguji dari unit root test. Nah, berikut cara saya untuk menguji data stasioner dengan variabel investasi sebagai variabel independen dan variabel jumlah penduduk miskin di Indonesia ini sebagai variabel dependennya. Nah, berikut data investasi dan juga jumlah penduduk miskin Indonesia dari tahun 2005 sampai 2022. Bisa dilihat di layar banyak data yang tertera di sini. Nah, selanjutnya model regresi yang saya gunakan ini model regresi sederhana, dan ini adalah tampilan saat kita memasukkan data ke Fuse. Nah, untuk uji yang saya gunakan ini uji root test. Nah, yang pertama ini kita lihat yaitu variabel investasinya. Saat saya melakukan dimasukkan ke uji tingkat level, dia itu belum menunjukkan stasioner, yakni dia lebih tinggi daripada 0,05. Lalu bisa dilihat dari layar, ini ada first difference. Dapat dilihat nilai probabilitasnya itu yaitu 0,1893, yakni lebih besar dari 0,05, yang artinya itu masih belum stasioner juga. Jika dilihat dari first difference, maka perlu dilanjutkan lagi ke pengujian tingkat second difference. Nah, gambar kedua, yaitu second difference ini, setelah saya lakukan pada second difference ini diperoleh hasil probabilitasnya lebih kecil lagi daripada 0,5, yakni 0,004. Yang artinya itu data variabel investasi ini stasioner di tingkat second difference. Selanjutnya, variabel selanjutnya yang saya uji yaitu variabel jumlah penduduk miskin. Nah, gambar pertama ini menunjukkan tingkat level. Nah, dapat dilihat bahwa probabilitasnya ini yang 0,5702 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya itu belum menunjukkan stasioner pada tingkat level. Nah, maka perlu kita lanjutkan lagi ke pengujian tingkat selanjutnya, tingkat first difference. Nah, setelah dilakukan pada gambar kedua ini, first difference ini menunjukkan nilai probabilitasnya itu yaitu 0,0090.
yang mana ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka artinya data JPM ini stasioner tingkat first difference. Jadi tidak perlu dilanjutkan ke second difference. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan uji stasioner, kita bisa melanjutkan ke uji asumsi klasik. Nah, pertama ini ada uji normalitas. Jika dilihat dari PPT-nya, ini setelah dilakukan uji normalitas, dilihat bahwa nilai probabilitas Jacques-Weberanya itu sebesar 0,018917, yang mana ini lebih kecil. Maaf, ini tandanya kurang salah. Nah, artinya itu residual datanya ini digunakan tidak berdistribusi normal. Pada kedua data ini kurang berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya ini ada uji klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Setelah saya lakukan, nah uji heteroskedastisitas ini bisa dibuktikan dengan melakukan uji White untuk melihat pengaruh antar variabel. Nah, dari uji heteroskedastisitas ini dengan menggunakan tipe White, lihat nilai probabilitasnya itu sebesar 0,6413. Di sini yang telah kita warnai warna ungu ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini di antara variabel. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitasnya itu 0,0020, yakni lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi ini. Nah, baik, itulah presentasi saya mengenai uji data stasionaritas. Semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit ilmu dari presentasi saya ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan eh, mohon maaf atas kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.